Ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah, di mana Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran sebesar 139,4 triliun untuk tahun 2025. Sebagian besar anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan irigasi dan bendungan guna mencapai swasembada pangan pada 2028-2029. Pulau Lombok, dengan luas 4.739 km persegi di timur Indonesia, memiliki julukan Pulau Seribu Masjid. Dengan keindahan pemandangan alamnya seperti Gunung Rinjani, Pulau Gili yang eksotis, serta penduduk asli suku Sasak yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang unik, menjadikan Pulau Lombok sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas. Saat ini pemerintah sedang gencar membangun infrastruktur termasuk sistem irigasi dan bendungan, yang tentunya akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi serta pariwisata di Lombok Barat. Sebagai pengembang infrastruktur terkemuka di Indonesia, Hutama Karya mendapat kepercayaan oleh pemerintah untuk membangun proyek strategis nasional, yaitu Bendungan Meninting Paket 1 di Kabupaten Lombok Barat. Mari kita intip bersama seperti apa proyek bendungan yang akan menjadi salah satu dari 6 bendungan yang akan hadir di Nusa Tenggara Barat. Saya Muhammad Amar dan inilah di balik pagar proyek episode 9 Bendungan Meninting. Terletak di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, dan Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Bendungan Meninting mampu menampung hingga 12 juta meter kubik air dengan area genangan seluas 53,6 hektar. Dengan kapasitas tersebut, bendungan ini diharapkan bisa mendukung irigasi seluas 1.559 hektar. Serta memenuhi kebutuhan air baku Kabupaten Lombok Barat, khususnya di daerah Senggigi dan sebagian Lombok Utara. Nantinya bendungan ini akan turut membantu pemerintah daerah dalam mengatasi banjir bandang dan kekeringan di Pulau Lombok. Banjir menerjang 2 dusun di Desa Persiapan Pangantap, Kecamatan Sekotong. Meski telah surut, banjir menyebabkan 20 unit rumah rusak parah. Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menyerbu distribusi air bersih. Memang Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan provinsi yang memiliki jumlah bendungan terbanyak di seluruh Indonesia. Itu kurang lebih memiliki 70 bendungan, dan yang terakhir dibangun dalam 10 tahun terakhir memang ada 6 bendungan, di antaranya Bendungan Tanju, Bendungan Mila, Bendungan Bintang Bano, Bendungan Beringin Sila, Bendungan Ciusuntuk, dan yang terakhir Bendungan Meninting. Hal itu tidak terlepas dari memang kondisi geografis dari Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, terutama di Pulau Sumbawa, itu memang merupakan daerah yang kondisinya cukup gersang sehingga membutuhkan cukup banyak bendungan untuk bisa menjaga kesuburan dan ketersediaan air, terutama untuk pertanian, air baku, pembangkit juga. Kalau dari desain Bendungan Meninting ini memang memiliki kriteria yang cukup unik dibandingkan dengan bendungan yang lain, yang mana terkait dengan ketersediaan material yang ada, itu di sini menggunakan urugan tanah. Selain intinya, timbunan randomnya juga menggunakan tanah. Sehingga dengan cuaca yang curah hujannya tinggi, itu menjadi tantangan tersendiri buat proses konstruksinya. Sehingga dari segi waktu, pelaksanaan juga sangat-sangat terdampak. Kita sudah menyiasati dengan melakukan mix, dengan mencampur material yang di dalam, dengan mendatangkan material dari luar yang kondisinya relatif kering. Di sini kita sudah menerapkan BIM. Teknologi BIM tersebut sangat membantu kita dalam proses konstruksi Bendungan Meninting ini. Dalam proses approval dan manajemen dokumen, kita sudah menggunakan sistem virtual, jadi tidak perlu lagi harus menggunakan banyak kertas, sehingga berdampak pada efisiensi biaya maupun terhadap lingkungan. Di tahun 2023 kita di sini mendapat penghargaan Top Entry in Country dalam Autodesk Asian Innovation Award 2023. Itu yang menjadi penilaian adalah bagaimana kita di sini menghadapi tantangan-tantangan yang ada di proyek. Salah satunya adalah medan yang
cukup luas dan berat karena di sini merupakan medannya pegunungan yang terjal dan tebing-tebing yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara manual. Dengan adanya teknologi BIM ini, kita bisa melakukan pemetaan dan pengukuran dengan fotogrametri. Kita sudah bisa mendapatkan pemetaan lokasi proyek. Sesuai dengan asta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ketahanan dan keamanan negara itu akan kita wujudkan melalui ketahanan pangan. Ketahanan pangan untuk dapat mewujudkannya membutuhkan sumber air yang sesuai. Dengan adanya bendungan Meninting, kita harapkan bahwa di musim penghujan seperti sekarang ini, semua sumber-sumber air yang ada di mata air ada di sekitar pegunungan yang ada di sana, kurang lebih ada 7 sumber mata air, itu bisa ditampung. Nah, sehingga air-air tersebut pada waktunya dapat dimanfaatkan untuk para petani yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat dan wilayah lain yang ada di sekitarnya untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai bangsa dan negara untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sangat positif tanggapan kami karena apa? Ini untuk menjaga debit air yang ada di musim kemarau. Biasanya di sini petani itu di musim kemarau itu saling gontot-gontotan, saling adu maunya sawahnya harus diairi. Sementara air ketersediaan terbatas karena apa? Tidak ada tampungan pada waktu musim hujan. Dan air itu lolos sampai ke sungai, terus larinya ke muara, lari ke laut. Jadi manfaat air yang pada waktu musim hujan terbuang-buang, Pak. Nah, jadi dengan berdirinya bangunan ini kami sangat apresiasi kepada pemerintah. Ini termasuk kegiatan yang sangat positif. Sekarang kita udah habis tadi sholat maghrib. Ini sekarang udah di tempat nongkrongnya ya? Iya. Sebelum tempat nongkrong, sebelum jauh ke situ, saya mau kenalan dulu nih. Ini dengan Mas siapa nih? Anam. Mas Anam. Mas Anam berarti bagian apa Mas di sini? Saya bagian teknik. Bagian teknik. Ya. Kalau Mas? Saya bagian teknik juga. Nama saya Muhammad Nur Fajri. Ini boleh diceritain nggak sih tantangan di proyek Bendungan Meninting ini? Ya, mungkin Mas Anam dulu dah, yang duluan ini di sini. Tantangannya tuh banyak ya. Tantangannya banyak, apalagi di sini itu kalau secara teknis di sini masuk zona wet zone, zona basah kan. Jadi material di sini itu cenderung basah. Di area Meninting atau proyek Meninting ini memang dibilang paling aneh lah sudah gitu. Misalnya Mataram tidak hujan, di sini wajib hujan bisa setiap hari, Mas. Oh ya? Ya. Wajib hujan setiap hari di sini gitu. Emang Mataram nggak hujan, Mas. Panas terik. Yeah. Tapi di sini tuh hujan. Jaraknya paling turun 1 kilo itu udah nggak hujan. Iya. Gitu. Emang tantangannya alam ya di sini. Alam. Dan kita nggak bisa memprediksi ternyata di sini. Yang berkesan mungkin selama saya di proyek Meninting ini, Mas, gitu ya. Ya, yang jelas karena kita tim dan banyak hal yang sudah kita lalui, ini menurut saya tim paling tersolid menurut saya gitu ya. Dengan tolak ukur pekerjaan yang sangat luar biasa dan sangat kompleks. Gitu. Saya dapat jodoh di sini. Jodoh di sini. Itu terkesan yang nggak akan pernah bisa saya lupakan. Ya, Seumur hidup saya akan bercerita sama anak saya, ajak jalan-jalan ke sini. Ini dulu papamu kerja di sini sama mamamu, dan kita dipertemukan di proyek ini.
Proyek ini membuktikan bahwa pembangunan bukan hanya tentang infrastruktur, tapi juga tentang membangun harapan bagi masa depan yang lebih cerah. Bukan hanya untuk Lombok Barat, tetapi bagi seluruh Nusa Tenggara Barat. Saya Muhammad Amar, sampai bertemu di episode berikutnya. Mudahan Bedait Malik.